Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya para salaf itu sampai mengatakan lau ya'lamil muluk wa abna'il muluk ma'alaina minan na'im lajaladuna bisuyuf. Makanya saya merenungi ada satu perkataan para salaf. Para salaf itu orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, kalangan tabi'ut tabi'in yang pada saat itu mental illness belum sebagaimana hari ini. Orang-orang mereka, walaupun mereka bukan raja, mereka bukan pangeran, mereka juga bukan orang yang berlimpah dengan harta yang mereka miliki, tapi ada perkataan yang mereka katakan, yang mana perkataan itu adalah lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma'alaina minan na'imi lajaladuna bisuyuf. Kalaulah para raja dan para pangeran mengetahui bagaimana nikmat yang kami rasakan di dalam hati dan dada kami, lajaladuna bisuyuf. Pastilah mereka akan datang memerangi kami untuk memperebutkan dan mengkudeta dari apa yang kami rasakan di dalam hati dan dada kami ketika kami merasakan kebahagiaan. Disitulah kita akhirnya mendapati Islam tidak memberikan kepadamu pilihan kepuasan, karena kepuasan itu merupakan irisan dari sifat hawa nafsu. Islam itu memberikan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu sesuatu yang sangat berbeda dengan kepuasan di dalam kehidupan. Orang yang puas bisa jadi tertawa, tapi tidak selang 3 jam setelah dia tertawa, mungkin dia mati bunuh diri. Tapi kebahagiaan itu bukan sesuatu, tapi kebahagiaan itu sifatnya panjang. Dan inilah yang ditawarkan oleh Islam kepada setiap para hambanya, dari para setiap pemeluknya. Kalau yang kita cari adalah kebahagiaan, maka Islam memberikan kepada kita sebuah track. Di sini ada kebahagiaan. Dan itu pernah disampaikan testimoninya oleh para orang solih terdahulu. Ketika mereka mengatakan, kalaulah para raja mengetahui apa yang ada di dalam hati kami ketika kami merasakan kebahagiaan, pastilah mereka akan datang menyerang kami untuk memperebutkan apa yang sedang kami rasakan di dalam dada kami ketika kami beriman kepada Allah. Tentunya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Lalu setelah kita memahami perbedaan antara kebahagiaan dengan kepuasan, kita bedah lagi. Kebahagiaan ini pun ada 2 kelompok. Ada yang tidak percaya kebahagiaan itu ada yang betul-betul percaya kebahagiaan itu betul-betul ada. Ini tidak kita nafikan. Banyak kalangan orang yang mereka tidak pernah menempuh jalan keimanan, mereka suka berkomentar dari kejauhan. Tidak mungkin bahagia. Tidak ada kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu sifatnya adalah syarab, fata morgana. Tidak ada itu. Mereka menafikan artinya kebahagiaan di dalam kehidupan ketika mereka memang betul-betul mendustakan arti kebahagiaan itu sendiri. Ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu adalah mengimani bahwasanya kebahagiaan itu memang sejatinya ada. Mereka tidak mengingkari, mereka betul-betul yakin kebahagiaan itu ada. Memang tidak sebagaimana bahagia yang ada di dalam kehidupan di akhirat. Karena tolong ya, dibedakan antara kebahagiaan pada konteks kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Saya akan sampaikan salah satu quote yang bagus dari Syekh Sya'rawi. Beliau itu berkata, Syekh Ali Tontowi, beliau mengatakan di dalam salah satu tulisan beliau, ketika aku mencari kata bahagia di dalam Al-Quran, maka aku tidak menjumpai dan tidak mendapati kata bahagia disebutkan oleh Allah kecuali pada satu tempat, dan tempat itu adalah surga, yaitu surat Hud 108. Wa amal ladina su'idu fafil jannah. Jadi Syekh Ali menyampaikan kepada kita, saya ketika mencari arti bahagia, mencari kata bahagia, saya searching kata bahagia yang di dalam Quran, maka saya tidak menjumpai kata bahagia yang disebutkan oleh Allah, kecuali kata bahagia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu di satu tempat, dan itu pun berkaitan tentang surga, dan bukan untuk dunia. Nah, seakan-akan perkataan dari beliau menyampaikan kepada kita, bahagia itu di akhirat tentunya tidak sama dengan bahagia ketika di dunia. Kalau bahagia di akhirat, tentunya kebahagiaan yang menihilkan kecemasan, yang menihilkan kekecewaan, yang menihilkan berbagai macam penderitaan. Sama sekali, 0, tidak ada. Makanya perkataan para malaikat ketika para malaikat menyambut para penduduk surga itu apa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Antum ini
tidak ada lagi kesedihan dan tidak ada lagi yang membuat kalian itu khawatir. Karena memang kalau di surga, memang betul-betul nol. Tidak ada satupun perkara yang bisa membuat seseorang itu sedih. Ataupun merasa kecewa. Ataupun merasa khawatir. Beda dengan bahagia di dunia. Bahagia di dunia tetap ada. Ya, bahagia di dunia tetap ada. Bedanya, kebahagiaan di dunia itu tetap diiringi dengan kesedihan. Tetap diiringi dengan kekecewaan. Tetap diiringi dengan perpisahan. Tetap diiringi dengan rasa sakit. Tetap diiringi dengan rasa kesulitan yang didapatkan. Tetapi semua perkara itu tidak mendominasi dalam kehidupan manusia. Jadi memang betul apakah orang itu ada yang bahagia? Ada. Tapi bukan berarti yang bahagia di dunia berarti tidak mendapatkan ujian. Dia tetap mendapatkan ujian. Ada kesedihan. Bukankah Rasulullah mendapatkan tahun disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan? Apakah kita menafikan kesedihan bagi Nabi? Nabi juga bersedih. Nabi juga meneteskan air mata ketika beliau mendapati sahabatnya wafat, maka beliau bersedih. Mendapati pamannya wafat, beliau bersedih. Ketika mendapati istrinya meninggal dunia, beliau meneteskan air mata. Ketika Ibrahim putranya sebelum balik kemudian menutup mata, beliau meneteskan air mata. Semua itu menunjukkan kepada kita kebahagiaan di dunia itu tetap ada. Ada. Tetapi bukan berarti bahagia di dunia itu tidak ada kesedihan. Beda dalam kehidupan kelak di akhirat. Ya. Orang yang bahagia di akhirat itu betul-betul bahagia yang tidak ada air mata. Tidak ada kesedihan, tidak ada perpisahan. Tapi bahagia di dunia tetap ada. Dia tetap ada rasa khawatir, dia tetap ada ujian, dia tetap ada kekecewaan. Cuma tidak mendominasi seluruh kehidupannya. Karena dia mendapatkan kelapangan hati yang jauh lebih besar daripada setiap perkara yang menjadikan dia bersedih dan kecewa. Ya. Nabi Yakub, bukankah kemudian kita Nabi Yakub, bukankah beliau bersedih ketika kemudian kita mendapati ketika beliau mendapati putranya dalam kondisi tidak kembali, yaitu Yusuf, sampai kemudian beliau matanya buta ketika beliau meneteskan air mata, teringat kepada putranya, sedih. Kesedihan tetap ada. Tapi walaupun tetap ada kesedihan, tetap ada kekecewaan, tetapi itu tidak mendominasi dalam kehidupan mereka. Cepatnya Allah memberikan kelapangan pada hatinya. Kelapangan hati itulah yang menjadikan tidak ada tempat kesedihan untuk mendominasi dalam kehidupan mereka. Makanya indah kalau kita membaca ayat yang pertama, surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Jadi Allah melapangkan dada. Sampai akhirnya kesedihan, kekecewaan yang datang, ujian yang datang itu, kata para ulama tafsir, Allah itu kalau sudah membahagiakan orang, dilapangkan hatinya. Dibahagiakan hatinya. Lalu kemudian kelapangan hatinya itu akhirnya tidak memberikan tempat untuk kesedihan, untuk kekecewaan, kecuali sebentar. Memang tetap sedih, tetap kecewa. Terkadang merasakan berat di dalam perjalanan hidup. Tapi kelapangan hati yang merupakan pertolongan Allah sebagaimana yang Allah sampaikan, alam nashrah laka sadrak, maka menjadikan semua kekecewaan itu ibarat es krim, cepat lumer. Ibarat es, cepat mencair. Datangnya sebentar, tapi menghilangnya juga cepat. Lalu digantikan kembali dengan kelapangan hati yang mereka rasakan. Ya. Saya ingin menyampaikan ini supaya kita tidak salah paham. Oh, bahagia di dunia itu berarti tidak mungkin, tidak nangis, tidak kemudian bersedih, tidak kemudian kita dalam kondisi khawatir. Tidak, tetap yang namanya kebahagiaan itu tetap merasakan itu semuanya. Karena itu merupakan bagian dari fitrah kehidupan. Tetapi tidak akan pernah mengalahkan setiap ujian, kekecewaan, dan setiap problematika yang dirasakan manusia ketika manusia di dalam kehidupan mereka tidak akan pernah mengalahkan kelapangan hati yang Allah berikan kepada orang yang Allah ingin memberikan rasa bahagia pada kehidupan mereka. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.